Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan senantiasa berada dalam kebaikan dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kalaupun ada yang sakit, mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhannya. Kalau ada yang lagi merasa kesusahan, semoga Allah memberikan kemudahan. Yang mungkin ada yang lagi rezekinya disempit, yang lagi mendapatkan rezeki, misalkan rezeki kurang, mudah-mudahan Allah meluaskan rezekinya. Yang lagi sedih, mudah-mudahan segera bahagia. Ya. Hari ini kita melanjutkan materi kemarin, ya. Jadi masih berkaitan dengan adab sebenarnya, ya, dengan tata cara yang baik bagaimana kita menggunakan media sosial, bagaimana kita menggunakan media digital dan lain sebagainya untuk komunikasi atau dalam kita sebagai usernya. Hari ini kita berkaitan dengan kata sandi, yaitu kita kenal juga dengan istilah password. Oke, anak-anakku sekalian, ada beberapa poin-poin yang ini Ustaz jelaskan di pertemuan pada hari ini. Jadi anak-anak bisa diperhatikan. Insyaallah nanti ada sedikit ya latihan soal dari apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Kalau anak-anak perhatikan, insyaallah pasti bisa mengerjakan dengan baik. Oke, anak. Jadi kata sandi itu adalah kata rahasia yang digunakan, namanya sandi. Kata sandi yaitu untuk digunakan untuk masuk ke suatu tempat. Jadi kata sandi ini atau password adalah kode rahasia, ya. Jadi untuk masuk ke suatu tempat, apakah itu misalkan akun dalam internet kita atau dalam media sos yang lain, apakah Facebook, Twitter, atau ke email kita kemarin yang anak-anak sudah bikin di Gmail itu kan menggunakan sandi. Atau dalam dunia realnya, bukan dunia maya, kita pun menggunakan kata sandi, misalkan untuk mengamankan sebuah uang di dalam berangkas, yang tempat yang kotak itu dari baja itu untuk menyimpan uang, itu kan menggunakan sandi juga, menggunakan key, menggunakan kuncinya berapa, kombinasi angka biasanya. Nah, seperti itu. Jadi walaupun dalam dunia maya dan dalam dunia kita real juga, itu sama-sama kata sandi itu kita gunakan dalam kehidupan kita. Yang mana tujuannya ini adalah nanti kita sebutkan untuk apa. Ya, jadi kita harus punya kata sandi dalam keseharian kita, apakah untuk masuk ke suatu tempat dan lain sebagainya. Dan kenapa kita perlu membuat kata sandi ini, anak yang kita harus tahu. Untuk apa sih kita bikin kata sandi itu? Penting nggak? Ya, sebenarnya penting sekali kata sandi itu, anak sekalian. Pertama, kita bisa gunakan untuk menjaga informasi dan data penting yang tersimpan di dalam suatu akun atau tempat. Buat ngamanin duit kan kita ada kata sandinya. Misalkan kita nabung di bank, itu kan kita ada kita mau ngambilnya itu kan pakai ATM, itu kan ada PIN-nya. Atau kita daftar pas tadi saya sampaikan di media sosial, itu kan kita menggunakan kata sandi untuk meyakinkan apakah benar Anda adalah si pemilik akun ini, akan begitu. Kalau nggak bisa memasukkan kata sandinya, kan berarti bukan ini, berarti ada orang yang sedang coba-coba untuk membobol akun kita atau mencoba-coba masuk akun kita. Itu yang pertama itu. Yang kedua adalah ya untuk menghindari perbuatan orang lain dalam menggunakan data atau informasi yang kita miliki tanpa izin. Ya, jadi ini untuk menjaga, ya. Kalau kita misalkan orang-orang penting, kita punya data-data perusahaan, nah, di situ hati-hati, kita bisa dicuri orang dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya bisa jadi orang sukses, anak ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi penting kita menggunakan kata sandi ini untuk mengamankan data-data kita. Kita tidak ingin ada orang lain menggunakan data kita tanpa izin, menggunakan data kita untuk kejahatan atau dan lain sebagainya. Nah, gitu. Makanya kita perlu untuk membuat kata sandi supaya orang lain itu tidak menggunakan informasi atau data kita atau mencuri data kita itu tanpa kita ketahui. Berkaitan dengan panduan membuat kata sandi yang aman, ya anakku sekalian, ya. Jadi kan Ustadz yakin semuanya sudah membuat kata sandi seperti kita membuat email kemarin. Tetapi hari ini kita mau cek apakah kata sandi yang kita gunakan itu sudah
sudah aman atau belum. Kalau seperti di Gmail kemarin itu insya Allah dia sudah aman. Karena kalau dia belum memenuhi kriteria yang ada di situ, nanti tidak diterima. Tetapi di beberapa situs, di beberapa akun-akun di beberapa situs media sosial itu kadang-kadang ada yang tidak memperhatikan masalah itu. Yang penting ada sandi aja, sudah bisa. Nah, padahal ada harus perhatikan dalam membuat sandi. Yang pertama harus kita gunakan 8 karakter. 8 karakter, termasuk spasi juga masuk karakter. Kemudian harus menggunakan kombinasi huruf kapital dan huruf kecil. Kemudian apalagi? Kita menggunakan kombinasi huruf angka dan simbol. Kita gunakan ini ya. Kita kombinasikan. Yang keempat adalah gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Yang pertama, perhatikan. Kadang-kadang ada situs atau akun media sosial itu yang dia tidak memperhatikan poin yang pertama ini. Yang dia tidak memperhatikan poin yang pertama ini, tidak menggunakan 8 karakter atau lebih. Kadang-kadang cuma 4 karakter sudah bisa masuk. Nah, ini tidak aman nih sebenarnya ya. Biasanya situs-situs yang security-nya lemah, dia kadang tidak memperhatikan masalah sandi. Kemudian ada juga situs yang dia agak lebih bagus. Dia sudah bisa menggunakan diperintahkan untuk menggunakan kombinasi huruf kapital dan huruf kecil. Misalkan saya, S-nya besar, A-nya kecil, I-nya besar, A-nya kecil lagi ya, seperti itu. Kemudian menggunakan kombinasi huruf angka dan simbol, berarti ada 3 kombinasi. Jadi ada 3 kombinasi. Ini yang paling bagus sebenarnya. Jadi kita buat 8 karakter. 8 karakter kita itu ada angkanya, dan 8 karakter kita itu ada huruf besarnya, dan 8 karakter kita itu ada simbolnya. Insya Allah ini kuat kalau sandi-sandi seperti ini. Yang penting sandi itu jangan lupa kita catat. Namanya manusia itu kan gampang lupa anak ya. Makanya kita perlu untuk mencatat sandi kita, menghindari ketika kita lupa ya. Kalau misalkan cuman akun-akun biasa ya nggak apa-apa. Tetapi kalau ternyata yang kita pakai ini adalah akun-akun yang data-data penting perusahaan dan sebagainya, terus kita lupa dan kita nggak tahu untuk merecovery-nya, untuk mengembalikan, wah ini repot. Makanya perlunya kita untuk mencadangkan daripada password kita, supaya atau kita catat di buku atau kita catat di notepad, kita taruh di mana gitu, yang tempat yang aman juga supaya tidak orang lain tahu. Nah, seperti itu tujuannya, seperti itu ya. Selain untuk menghindari orang menggunakan tanpa izin, juga kita juga perlu mengamankan sandi kita sendiri gitu, untuk mengingat. Nah, biasanya seperti ini ya. Simbol yang biasa digunakan untuk menutupi password. Yang Ustaz tahu biasanya ada 3. Yang pertama dengan menggunakan bintang. Kalau yang di anak-anak bisa lihat di dalam ini, dia kan menggunakan bulat-bulat ya. Kemudian bisa juga dia menggunakan pagar. Dan juga kita bisa menggunakan ya bulat, bintang, dan pagar. Salah satunya ini. Sebenarnya ya banyak juga yang bisa kita kombinasikan, bisa kita gunakan. Kenapa sih kok harus diberikan seperti ini, ditutup-tutupin? Ya karena ini untuk menjaga sandi kita dilihat oleh orang lain. Biasanya di dalam situs-situs itu di sebelah kanannya itu ada mata ya, yang tujuannya adalah untuk melihat apa sih isi bintang-bintang ini yang lagi kita ketik sudah benar apa belum. Nah, gitu. Tujuannya untuk kita mengkoreksi sebelum kita melakukan login. Biasanya itu hanya muncul ketika kita login. Tetapi ketika kita sedang membuat password, membuat akun awal, itu biasanya dia tidak di sensor seperti ini, masih nampak seperti ini, karena memang untuk pembuatan awal supaya tidak salah. Nah, kalau sudah login, kita punya akun dan kita mau login, nah biasanya seperti ini. Ini contoh ya. Nanti kadang-kadang kita ada teman juga yang menggunakan pagar atau menggunakan bintang. Nah, kemudian anak gua sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang bisa sampaikan di sini bahwa dalam membuat kata sandi, Ustaz minta anak-anak untuk menghindari beberapa hal ini. Jadi kalau kita tujuan sandi gitu kan, kita bikin supaya data kita aman. Tetapi ada juga yang orang sembarangan bikin sehingga sandi yang kita miliki itu gampang sekali ditebak orang, dan akhirnya akun kita gampang dijebol orang, gampang macam-macam dibobol lah bahasa kita itu. Akhirnya diretas. Nah, pertama harus kita hindari kata sandi dengan menggunakan tanggal lahir ya. Tanggal lahir itu gampang dijebol, dan ini orang paling banyak menggunakan ini. Kita masuk Ustadz dulu pernah bikin juga
dengan menggunakan kata sandi ini, dengan kata sandi dengan tanggal lahir dulu pas zaman SMP. Ini katakan gampang diingat dulu ya. Nah, kemudian hindari kata sandi dari menggunakan angka yang biasa. Misalnya seperti apa? Nah, Ustaz kasih contoh. Angka-angka yang sudah kita kenal deh. Nah, seperti itu. Kemudian hindari dari sandi yang susah dihafal. Ya silahkan kita bikin sandi yang aman, yang hebat, yang kuat security-nya. Tapi ingat-ingat juga, jangan sampai kita sendiri lupa dengan sandi kita. Itu. Jangan sampai kita sendiri lupa. Karena susah diingat. Ya, contoh daripada menggunakan tanggal lahir ini seperti ini. Contoh 11, 12, atau 992 seperti ini. Semuanya kombinasi angka, atau misalkan 11 Maret, 11 Desember 1992. Ini kan terlalu gampang dicari. Ada di dalam algoritma untuk memecahkan password itu yang namanya brute force. Itu yang biasa digunakan untuk memecahkan password ini. Dan dia di dalam brute force itu pasti akan mencari salah satunya dengan format tanggal lahir. Makanya hati-hati. Yang kedua, contohnya seperti ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 atau 0 0 0 0 0 0 atau biasa kita gunakan 1 1 1 1 1. Jadi jangan kita gunakan kombinasi angka yang sama semua. 8 8 8 8 8 atau misalkan lagi 7 7 7 7 7. Itu gampang sistem akan membobol. Nah, seperti itu. Makanya penting bagi kita untuk menggunakan sandi itu dari kombinasi yang tadi ada beberapa unsur tadi yang sudah disebutkan. Kemudian contoh yang lain adalah, nah ini contoh yang 3 yang sudah dihafal kayak gini coba. Apa nih? Saya SF ya, saya F-nya Yai, tulisannya gede, 31 seru, kemudian F lagi 8, R-nya besar, R-nya besar, kemudian kecil. Kalau kita lihat secara security, benar ini kuat sekali. Tetapi masalahnya apakah kita mampu mengingat atau menghafal sandinya ini? Yang ada takutnya baru kita bikin akun, mau login aja lupa. Nah, gitu. Ini yang kita khawatirkan. Makanya ya, silahkan buat yang aman, yang penting memenuhi unsur tadi itu. Harus kombinasi 8 karakter, harus ada huruf kapital kecil dan huruf besar kecilnya, harus ada angka dan harus ada simbolnya seperti itu. Nah, ya. Jadi ini yang penting ada 4 unsur itu. Insya Allah sudah. Ya, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih Ustaz mohon maaf. Jadi apa, nanti ada tugas dari Ustaz, silahkan dikerjakan setelah ini. Tapi harus ditonton video ini dulu ya, baru kita bisa mengerjakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.